Adek, sepatunya adek. Iya nantilah. Ini loh. Ini dek, kak. Aduh. Loh, punya kantongin punya mama. Iku dipaku apa dilem iku? Dilemi mawon. Gak coplok. Enggak, kalau diisolasi enggak. Wah. Cekno rapet Fik, cekno iki lho Fik. Tambah iki lho Fik, cekno rapet Fik. Iso rapet kayak iki. Kasih no Om Fikri. Lah, iso rapet lho iku. Mbuh Vera, opo bagane Vera ya. Vera sing anu mama apa Dini karo aku. Lia. Dadah. Cuk. Hilang tuh bocah. Aduh, bawahnya. Itu kamu bantu mas-masnya tuh.
بكثرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار Malam ini Jumat malam ya, istiqomah kita adalah mengaji Al-Quran, tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala An-Nafi'ah Al-Mubarakah ya. Kebetulan saja sekarang ini adalah malam 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Jadi tetap kita teruskan majelis kita ini ya, membahas mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran itu selain dibaca dengan tilawah, dibaca tilawahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu qiraah ya. Juga ta'lim wa yu'allimul kitab. Jadi mempelajari, mengkaji ilmu-ilmu, makna-makna, hikmah, manfaat-manfaat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Itu selain dibaca, qiraahnya juga dipelajari. Karena dengan dipelajari itu kita mengerti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Mengamalkan Al-Quran dan mengikuti baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya, itu adalah satu ketaatan, satu ketakwaan, sebagaimana disebut dalam surat Ali Imran ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Di sini ayat ini ati'u, taatlah kalian hanya dengan satu kata yang bersambung ya. Bukan ati'ullaha wa ati'ur rasul, bukan. Tapi wa ati'ullaha war rasul. Diperintahkan taatnya itu dengan satu kata ya. Wa ati'ullaha war rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu gandeng ya. Gandeng satu amal. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, dia adalah taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian di dalam ayat 31 dalam surat yang sama, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah, itba'lah kepadaku, kepada Rasulullah. Dengan begitu yuhibbukumullahu, sehingga Allah mencintai kalian. Nah, orang yang mengikuti Rasulullah ini ya, yang paling penting mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala ini. Dalam hadis yang lain, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qala ta'ala, ma taqarrabu ilayya 'abdi bi afdhali ma aftaratu alaihi. Tidak ada yang lebih utama orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melakukan ibadah fardhu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan selalu saja tidak pernah berhenti-berhenti hambaku itu
beribadah kepadaku dengan melaksanakan ibadah an-nawafil sunnah. Hatta uhibbah, sehingga aku Allah mencintainya. Nah, di sini cintanya Allah itu penting. Kalau kita mencintai Allah, itu cintanya hamba kepada Allah. Hamba itu kan makhluk, ya. Cintanya makhluk kepada Allah Ta'ala. Sedangkan cintanya Allah kepada makhluk itu mutlak, sempurna. Allah Ta'ala tidak pernah salah cinta, tidak pernah salah pilih. Dalam melaksanakan cintanya, Allah Ta'ala tidak pernah salah bertindak. Nah, ini yang paling penting. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Gitu, ya. Ini yang paling penting. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah mencintai kalian. Nah, ada dalam satu qaulnya Imam Syafi'i, ya, dikatakan apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah tidak akan menyiksa hamba itu. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah tidak akan menyiksa hamba itu. Lalu itu soal apa yang disiksa Allah Ta'ala. Diteruskan dalam ayat ini, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dosa-dosa semuanya. Nah, jadi kata-kata Imam Syafi'i ini, kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah tidak akan menyiksa hamba itu, berarti diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah ibadah kepada Rasulullah SAW yang perlu kita kaji, kita ingat-ingat, dan selalu kita amalkan, kita wujudkan dalam diri kita, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Di mana pada malam ini bersamaan dengan hari kelahiran beliau, malam 12 Milad. Rasulullah itu lahirnya sebelum fajar. Jadi akhir malam sebelum fajar beliau lahir. Berarti bukan hari Seninnya, berarti malam Senin, ya. Rasulullah lahirnya apa? Malam Senin. Cuman dalam Islam ba'dal maghrib itu sudah masuk Senin, gitu. Jadi lahir Rasulullah itu malam Senin. Kalau dalam Islam sudah termasuk apa? Hari Senin. Itba kepada Rasulullah ini disebutkan dalam ayat yang lain, surat Ali Imran juga, ya, 174 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwana subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Bukan surat Ali Imran, ya, surat Al-Maidah ayat 16, ya. Yahdi bihillahu, Allah Ta'ala memberi hidayah bihi dengan Al-Quran itu manittaba'a ridwana, orang yang mengikuti ajaran keridhoannya, tuntunan keridhoannya. Subulas salam, ke jalan keselamatan. Jadi Allah menunjukkan ke jalan keselamatan bagi siapa? Orang yang mengikuti keridhoannya. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan Allah Ta'ala mengeluarkan orang itu, mereka itu, dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Bi'idnihi, dengan izinnya. Wa yahdihi ila siratin mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan mustaqim yang benar. Nah, nikmat di sini ini, itba keridhoannya ini, ya, diterangkan dalam ayat yang lain di surat Ali Imran 174. Itu begini,
fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallahi wallahu dzul fadlil 'azim. Fanqalabu bi ni'matin, maka mereka itu kembali. Kalau zaman dulu kembali dari perang, ya. Perang selesai kembali dari perang. Kalau di sini kan tidak ada perang, ya. Yang ada yang dikiaskan dengan perang, seperti orang kerja, dagang, tani, ternak, ya, usaha, produksi, industri, termasuk orang mengajar, itu sama dengan apa? Dihukumi dengan perang, ya. Atau orang mengaji atau musafir, sesudah mereka sibuk, capek, kembali dari kegiatan itu, fanqalabu, maka mereka kembali bi ni'matin minallah, dengan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlin, dan mereka mendapat satu anugerah, keutamaan. Kalau sudah begitu, lam yamsashum su'un, maka mereka tidak akan terkena keburukan satupun, sedikit pun. Tidak pernah susah, tidak pernah rugi, tidak pernah kecewa, tidak pernah, kalau perang tidak pernah luka, tidak sampai mati, tidak sampai kalah, ya. Lah, orang yang seperti ini wattaba'u ridwanallahi, seperti ayat yang pertama tadi kita bahas. Dan mereka itu mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wallahu dzul fadlil 'azim. Dan Allah taala itu memiliki keutamaan yang agung, yang besar. Siapa mereka itu? Diterangkan dalam surat Al-A'raf 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Mereka adalah orang-orang yang yattabi'una, itsba, mengikuti, ar-rasulan, seorang rasul, an-nabiyyal ummiyya, yaitu Nabi Muhammad yang mendapat julukan Nabi Ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang Nabi Muhammad itu sudah diketahui oleh mereka, itu maktuban, sudah dinyatakan oleh Allah Ta'ala, diwahyukan, ditulis, indahum fit Taurati wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di kalangan mereka, di bawah mereka. Nah, Nabi ini ya'muruhum bil ma'ruf, yang mengajak amar ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan juga melaksanakan nahi munkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Nabi ini menghalalkan segala yang baik-baik, makanan yang baik halal, ilmu yang baik halal, amal yang baik halal, nikah yang baik halal, pergaulan yang baik halal, apa saja, organisasi yang baik halal, yang organisasi yang baik baik, halal, ya. Jadi segala apa saja yang baik itu halal. Siapa yang menghalalkan? Nabi ini, Rasulullah an-Nabiyul Ummi. Sudah itu, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan Nabi ini mengharamkan segala apa saja yang jelek, yang buruk. Makanan yang buruk diharamkan oleh Rasulullah, ya. Orang Islam tidak boleh memakan harta curian, ya. Tidak boleh memakan harta daging haram. Ya, harta judi, tidak daging, daging yang haram. Babi, ya. Daging anjing tidak boleh, daging kucing tidak boleh. Jadi rezeki ini sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki halal oleh Allah Ta'ala dikhususkan untuk orang Islam, seperti daging sapi, daging kambing, dan lain-lain. Dan Allah menciptakan rizki-rizki yang haram, makanan-makanan yang haram, seperti apa itu, daging babi, ya, keleng, daging anjing, dan lain-lain yang haram-haram itu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk siapa? Untuk orang-orang non-Islam. Nah, diharamkan yang
yang haram-haram ini oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Nah, orang-orang yang mengikuti beliau ini tidak boleh mengkonsumsi, ya, menggunakan segala sesuatu yang haram. Yang dalam ayat ini dikatakan yang haram itu al-khaba'ith, yang buruk-buruk. Sudah. Wa yabu anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim. Dan juga Nabi itu menasih, menghapus, ya, mencabut beban-beban Islam yang dulu pernah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat zaman dulu. Seperti Bani Israel itu, ya, kalau tobat itu waktu anfusahu. Tobat disuruh membunuh dirinya. Kalau nggak dibunuh oleh seorang hakim, ya dia bunuh diri, dibunuh kawannya. Tobatnya begitu. Kita kan enggak. Kita tobat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, langsung dihapus dosa. Ya. Nah, ini beban-beban itu dicabut oleh Rasulullah dengan risalah yang baru. Wal ahlal allati kanat 'alaihim, dan juga belenggu-belenggu yang membuat mereka itu tersesat, rugi, kecewa, ya, sengsara, itu juga dicabut. Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu, maka orang-orang yang beriman kepada beliau, wa azaruhu, dan memuliakan Rasulullah, wa nasaruhu, dan menolong Rasulullah, wattaba'u nurallahi unzila ma'ahu, dan mereka yang mengikuti an-nur, cahaya petunjuk alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan kepada Rasulullah, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Surat Al-A'raf. Ya, agak kesini aja.
Alhamdulillah wa syukrulillah. Ambil nak. Iya. Kamu tidak berharap. Buatkan teh. Iya. Banget. Bentar. Sebelah mana kakak? Diam. Ah! Ada yang dingin tak? Kenapa? Ada yang dingin. Lihat. Lip, please, nih. Nah, kurang tahu nih. Kemana ya? Iya, aku pengen. Pelan-pelan aja. Kalau mau puter jangan digas ya, pelan-pelan. Kamu lebih baik kalau mau puter agak diem, berhenti malah enggak apa-apa ya. Ya wis, hati-hati. Puter di sana loh, jauh di sana loh enak. Aduh. Kakak yang mana yang dipanggil? Mau ikut kakak? Tak ambil ini pegang. Oh, sudah lancar kakak.
Sanadul Qur'anil Karim an qiraati Asim bi riwayati Hafiz min tariqi Ubaid ibn Sabbah, dari baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nomor 1, kemudian kepada murid Rasulullah, ya, itu Sadatuna Utsman ibnu Affan. Nomor 2, ya, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Dari beliau-beliau itu ke muridnya Al-Imam Abdullah ibnu Habib As-Sulamiyu. Kemudian kepada Al-Imam Asim Ibnu Abi An-Najud Al-Kufi, dan seterusnya sampai kepada ayahanda tercinta Muhammad Basori Alwi, Al-Hajj Muhammad Basori Alwi Murtadha. Ayahanda tercinta mendapatkan pelajaran Al-Quran ini dari Asy-Syaikh Al-Muqri'ul Kabir, Asy-Syaikh Abdul Karim Mustafa Al-Gorsiki, Gresik, Jawa Timur, Indonesia, Asia. Alhamdulillah wa syukurillah. Laumul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Kamu kurang cepat. Duduk sini. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Hari Ahad Akbar Karomatullah 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Tadi hujan deras tadi. Ini alhamdulillah mulai mereda hujannya. Ya, diambil. Nggak ada sah. Ada di sana semua saudara dia. Ini terus Loh, serokan. Hujannya tidak begitu deras, cuma kotor. Kemarin itu ada acara lupa, sampahnya kan nyandet di situ, belum dibersihkan, jadi buntu. Tidak begitu deras hujannya. Kalau sudah dibersihkan kotorannya ya tidak buntu, ya ngalir. Ikut. Ikut. Wes gak buntu wes, ya ngalir enak wes. Pelan-pelan. Wes sana, pakai air ke sana cuci. Udah mandi itu bilas. Ganti baju, udah ngalir ini wes, bagus.
Alhamdulillah.